Mas Pram dilepaskan. Tahun 1949 terjadi perundingan Indonesia dengan Belanda. Kenapa Belanda mau berunding? Saya juga heran. Tapi menurut dugaan saya, karena tentara Republik melawan dengan hebat. Saya dengar di Medan ada Panzerwagen Belanda yang di-track bom sampai terjungkal ke kali. Di luar Ngawen, di dekat pusat penumpukan kayu jati, kereta api digulingkan. Sementara itu di Kunduran, di kuburan, terjadi pertempuran hebat antara tentara Belanda dan tentara Republik. Dan beberapa sertatu Belanda mati. Semua itu saya dengar dari selentingan percakapan Mas Wik yang sementara itu sudah kembali ke Blora dalam keadaan cacat dengan kawan-kawannya. Kemudian saya dengar apa yang disebut Mas Wik sebagai Rumruyen Statement. Saya tak mengerti artinya, walaupun waktu itu saya sudah mulai belajar bahasa Inggris di SMP dengan guru Pak Ngusman. Tapi pokoknya terjadi rujuk Indonesia Belanda. Dari percakapan mereka saya dengar Jenderal Belanda yang bernama Spoor mati. Wah, ramai dan girang sekali berita itu ditanggapi oleh Mas Wik dan kawan-kawannya. Rasakno kuwi, syukur. Komentar saya sendiri spontan pelan-pelan waktu itu. Tanggal 16 Agustus 1949 sore, kami diajak Mbak ke Kamulan, dan dari Kamulan masih jalan lagi ke timur lalu belok ke selatan menyusur jalan kampung yang jauhnya kata orang 9 km dari Blora. Saya hampir lupa nama tempat itu, tapi kalau tak salah Doplang. Sesudah berjam-jam jalan, akhirnya lepas matahari terbenam kami sampai di lapangan yang terang benderang oleh nyala ratusan obor. Pasar malam. Di sana tentara gerilya mengadakan pasar malam. Di sana digelar macam-macam permainan dan pertunjukan dan dijual macam-macam makanan dan minuman. Di sana berkibaran bendera merah putih besar kecil dengan megah bercampur dengan janur kuning, buah-buahan dan umbi-umbian. Di sana banyak berkeliaran tentara dengan berbagai pakaian dan gayanya. Sebagian bersenjata, sebagian ngelantung atau bertangan kosong saja, tapi semuanya gembira, gagah, dan optimis. Di sana pula kami bertemu Mas Jayus yang memang dasarnya gagah bersama Mbak Kun. Kami mengelilingi lapangan, mengagumi segala yang baru kali itu kami lihat. Sayangnya kami tak punya uang, sehingga kami cuma sempat minum air kendi dan makan gemblong telo atau geduk singkong. Alkisah pulangnya kami mesti jalan lagi 9 km sambil tidur. Sampai tiap kali mesti diingatkan oleh Mbak supaya melek. Dan belum sampai jenak tidur sudah dibangunkan Mas Wi. Bangun, mandi pakaian. Upacara. Hari sudah pukul 6 pagi tanggal 17 Agustus 1949. Mata masih lengket dan badan sakit-sakit. Tapi kami diperintahkan berbaris untuk upacara di dalam rumah. Pemimpin upacaranya Mas Wi, bendera merah putih yang waktu Belanda menyerbu saya masukkan lepak atau sejenis dompet kaleng dan saya selipkan di bawah bufet, diperintahkan diambil oleh Mas Wi dan sebagai ganti pengerekan. Bendera itu dipampangkan di sandaran kursi sementara kami menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan pintu tertutup. Kami menyanyi lirih, takut kedengaran Belanda yang sesekali berpatroli dengan jeep melewati jalan kebu. Namun walau lirih kami merasakan semangat kemerdekaan hidup lagi seperti waktu sudah proklamasi. Dan ketika kami mengheningkan cipta terbayang oleh kami para pahlawan dari Blora yang ikut gugur di front Semarang dan Surabaya. Seperti anak Pak Karso, Sate, Mas Darsiman, orang-orang Samin, dan banyak lagi yang lain. Mas Wi berpidato meminta kami supaya tetap cinta kemerdekaan, cinta Republik Indonesia, cinta tentara Indonesia sebagai pakar negara. Negara Indonesia katanya adalah negara kalian-kalian di masa datang. Kalian memang masih anak-anak sekarang, katanya, tapi akhirnya kalian akan jadi orang dewasa yang memimpin Indonesia nanti di bidang masing-masing. Kami mempercayai Mas Wi yang pernah jadi tentara, walau kini tangannya cacat. Sama halnya kami percaya kepada Mas Pram yang juga pernah jadi tentara, walaupun sekarang jadi tawanan Belanda. Kami juga percaya kepada Mas Jayus, walaupun pangkatnya cuma kopral dan kemudian naik jadi sersan. Kemudian datang berita tentang KMB, Konferensi Meja Bundar, penyerahan kedaulatan. Namun yang lebih penting dari segalanya, Mas Pram dilepaskan oleh Belanda.
Kami percaya walau belum bertemu muka dengannya, lebih percaya lagi karena suatu hari datang kiriman dari dia 2 lembar foto pengantinnya berbingkai kertas tebal, sehingga tinggal menggantungkan saja di dinding. Satu foto Mas Pram dengan istrinya, Mbak Arfah, duduk berdampingan di depan ranjang pengantin. Mas Pram mengenakan setelan jas berdasi, bersunting karangan bunga di dada kiri, dan istrinya berkebaya dengan riasan sederhana, berkalung karangan bunga juga. Foto yang lain berempat dengan mertua Mas Pram, Pak Ilyas yang tenang berpeci, dan Bu Ilyas yang gemuk kekar. Tak seorang pun tersenyum. Itulah kesan saya sewaktu melihat foto itu. Di bawah kedua foto itu tertulis rapi, Jakarta, 15 Januari 1950.